Yang jelas aku juga suka rada-rada deg-degan gitu ya kalau ngirim ke rumah sakit lah atau ke puskesmas gitu. Ini kadang-kadang suka dikulitin gitu ya, dirobekin, dibuang. Kalau saya nggak terlalu anjurkan untuk itu. Prinsipnya tuh bagaimana caranya orang tidak boleh terlalu nyeri gitu. Karena perawatan luka itu bukan sesuatu yang menakutkan. Kalau dulu saya memang paling takut dengan kalau udah dibilang mau ke rumah sakit, mau dirawat luka tuh pasti udah takut duluan karena bayangannya pasti akan ada rasa sakit. Mestinya tuh nggak boleh seperti itu. Jadi kasus-kasus yang kayak gini tuh jangan dikulitin, udah biar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hari ini kita juga udah ditemani sama Bu Ida ya. Apa kabar Bu Ida? Alhamdulillah luar biasa hari ini ya. Seru Jadi, ya. Untuk hari ini topik kita tentang apa ini Bu? Ya, jadi itu kemarin ada yang konsul, kebetulan ngalamin sendiri ya, kebetulan juga di daerah dekat rumah gitu. Jadi biasa kecelakaan rumah tangga, kesiram air panas gitu ya. Dan memang seru-seru tuh kalau misalnya luka bakar tuh, baik itu kesiram air panas, air keras, apalah segala macam tuh. Kalau kondisi-kondisi seperti itu di rumah tangga tuh akan sering terjadi dan itu akan bikin panik ya. Orang pasti udah nggak keru-keruan nyarinya. Harus ngapain nih, harus ngapain gitu kan. Ya, pastinya Aku Bu share ya. screen aja ya. Kenapa? Oke. Apalagi terkadang anak kecil Bu sering ya Bu ya, main api seperti itu ya Bu ya. Jadi Kecelakaan, panik ya Bu ya, panik sendiri. betul. Apa yang harus dilakukan? Apalagi Bu, seperti biasa Bu, orang itu melakukan kayak misalnya langsung dikasih apa Bu? Odol. Ya, Bu, Odol. ya? Iya. Kecelakaan rumah tangga itu akan terjadi kapanpun, dimanapun gitu ya. Mungkin lagi capek, lagi lelah, tapi memang itu udah terjadi tragedi ya. Tapi yang paling tinggi kalau kita lihat di di Google Trends gitu ya, memang luka bakar ini kejadian yang cukup tinggi. Ya lumayan lah. Kebetulan nih pada pediatrik ya, tapi ya nggak jauh-jauh beda lah. Bedanya paling hanya mengalami rasa sakitnya. Kalau anak kecil kan biasanya jerit-jerit ya nggak. Tapi yang jelas kalau anak kecil pasti yang panik nggak cuma anaknya, tapi juga keluarganya, itu aja, oke? Jadi kasusnya itu kira-kira udah ada seminggu yang lalu ya, jadi udah aman sih sebenarnya. Oke. Nih, oke. Cukup panik ya kalau tiba-tiba dari salah satu anggota keluarga tiba-tiba seperti ini gitu. Jadi ini sebenarnya sudah terjadi, datang ke tempat kita tuh ya. Teriak-teriak di rumah itu karena memang sudah kurang lebih sekitar 2 hari ya, karena sudah keburu ke primary care, ke puskesmas, tapi di sana juga belum bisa menangani dengan tepat gitu ya. Jadi hanya dibungkus aja gitu. Kenapa? Ini kasus anak ya, umur berapa tahun ya Bu? Ini kasus anak nih, oke? Ini anak umur 3 tahun. Ini lihat ini nanti aku akan cerita tentang hiperemia. Jadi pada kasus luka bakar, jika terjadi pertama kali, itu kejadian itu akan panas. Makanya yang dianjurkan adalah dia harus dikasih air yang banyak. Supaya tidak terjadi tidak terjadi hiperemia seperti ini nih, oke? Jadi tidak meluas lukanya. Terus kemudian tidak terjadi bula yang besar seperti ini. Kalau kita tidak berikan tekanan, pasti akan muncul bula-bula seperti ini. Terus kemudian epidermisnya terlepas. Epidermis yang terlepas. Jadi ini udah kelihatan ya, ini dermis, oke? Dermis, terus ini epidermisnya. Ini kalau lagi belajar anatomi fisiologi, kalau mau lihat dermis tuh setipis ini nih ya.
Oke, tipisnya seperti ini. Nah, ini kejadian luka bakar seperti ini, jelas rasanya akan nyeri, panas ya, nggak karu-karuan, karena memang stadium 2 itu tempatnya yang paling nyeri dan lain sebagainya. Tuh, biasanya kalau kayak begini anak rewel ya, apalagi orang tua ya, orang tua udah bisa jerit-jerit dia. Ini kalau lihat ya, luasnya juga cukup lumayan ini. Kalau lihat 9 rules ya, 9 rules-nya, itu kelihatan sendiri tuh. Berapa tuh jumlahnya tuh? Ah, dihitung deh tuh ya. 9, 9, 18 gitu ya. Oke, belum. Tapi alhamdulillah dia nggak kena di kemaluan ya. Nggak kena di 1%-nya. Nah, itu yang paling bahaya. Terus pertanyaannya nih, dipecahin nggak gitu ya? Disedot nggak pakai suntikan? Nah, gitu lah gitu. Paling sering. Karena juga disedot gitu ya. Anak rewel, jadi susah ya Bu ya. Jadi banyak seperti orang-orang seperti kita ya, kalau udah terjadi seperti ini ya mereka cuma disiram gitu doang aja kali ya Bu ya. Ya, terus yang jelas aku juga suka rada-rada deg-degan gitu ya kalau ngirim ke rumah sakit lah atau ke puskesmas gitu. Ini kadang-kadang suka dikulitin gitu ya, dirobekin, dibuang. Kalau saya nggak terlalu anjurkan untuk itu. Prinsipnya tuh bagaimana caranya orang tidak boleh terlalu nyeri gitu. Karena perawatan luka itu bukan sesuatu yang menakutkan. Kalau dulu saya memang paling takut dengan kalau udah dibilang mau ke rumah sakit, mau dirawat luka tuh pasti udah takut duluan karena bayangannya pasti akan ada rasa sakit. Mestinya tuh nggak boleh seperti itu. Jadi kasus-kasus yang kayak gini tuh jangan dikulitin, udah biar aja. Biarkan aja, nggak usah dipaksa. Terus ini nggak usah pakai disedot-sedot, pakai suntikan, nggak usah. Kalau bisa digunting sedikit, gunting aja, tapi nggak usah dikuliti. Karena bikin epidermis itu susah. Epidermis udah kayak dressing sebetulnya, udah kayak balutan. Jadi jangan dikasarin, biarin aja dia. Jadi yang kita lakukan adalah tutup aja. Sekali lagi, di rumah mesti disediakan metcofazin salep dah, itu aja titik aku. Biasanya kita campur juga dengan hidrogel. Kalau tidak ada hidrogel di rumah, bisa pakai cairan lidah buaya kalau ada. Kalau nggak ada, boleh pakai mentega. Dingin itu. Oke. Jadi campur aja di situ tuh. Oke, ini kebetulan saya pakai hidrogel. Jadi hidrogel campur sama metcofazin ya. Jadi nanti hidrogelnya itu akan fill dead space, masuk ke sela-sela jaringan yang lagi sakit tadi ya, jaringan yang sakit supaya dia supaya dia dingin. Kan nggak mungkin ini ditaruh di kamar mandi, diceburin gitu lama di kamar mandi gitu kan susah ya nggak. Jadi bagaimana caranya supaya hiperemia tidak terjadi? Jadi saya gunakan hidrogel. Terus kemudian metcofazin salepnya sendiri itu untuk keeping moist. Ya untuk bikin dia tetap lembab gitu. Kalau dia tetap lembab kan dingin ya. Dingin, nyaman gitu. Terus udah gitu tutupnya harus pas. Oke? Tutup dengan jelas. Ya. Mau dikasih alginate di atasnya boleh. Ini kebetulan aku pakai salah satu alginate ya. Pakai alginate di atasnya ya. Kalau kita punya algel ya. Algel yang biasa nggak usah yang AG, algel aja. Terus kemudian tutup, terus kemudian bungkus seperti ini. Rapih. Oke? Kalau nggak usah pakai kasa boleh, langsung pakai cotton wool juga boleh ya. Jadi cotton wool langsung. Mau tahu nggak 3 hari pas dibuka? Oke Bu, terkadang kan seperti ini Bu ya. Kalau ada kasus misalnya buka biasanya kayak percikan minyak kayak Bu sering terjadi ya. Nah, kalau yang kita hanya tempelin misalnya ada aloe vera lidah buaya doang, terus kita pakein kan pasti nggak ada yang apanya ya Bu di fiksasinya nggak ada ya gitu ya Bu ya. Jadi kita hanya olesin pakai kaos aja boleh. Pakai kaos boleh, pakai kaos yang halus, kaos gunting aja terus balut begitu juga boleh aja. Tapi tadi saran saya untuk zaman udah semodern ini, seteknologi ini mudah kok untuk menggapainya ya, mudah. Jadi siapkan aja. Nanti kalau misalnya tidak membaik, langsung. Karena biasanya orang kalau kesiram itu nggak mungkin sedikit, oke? Bayangkan kalau kesiramnya malam hari terus nggak ada apa-apa, mau cari lidah buaya di mana. Tapi kalau kita sudah ada peralatan P3K di rumah, itu wajib itu. Jadi selalu tuh P3K itu jangan cuma letaknya ada di mobil aja, tapi juga harus ada di rumah. Ya, P3K untuk perawatan luka gitu. Kan simple. Jadi kalau ada apa-apa langsung ambil gitu. Karena terlalu sering ya Mama Bu ya. Waktu
ibu-ibu juga sering terjadi juga pas masak gitu ya Bu ya ke. Iya, apalagi kalau hari Lebaran tuh, mau hari raya, habis hari raya pasienku paling banyak kayak gini. Datangnya nggak ke klinik, datangnya ke rumah. Saking mereka panik gitu kan. Kan sakitnya nggak bisa diukur gitu, sakitnya nggak bisa diukur dan rasanya udah nggak karu-karuan itu gitu. Nah, tiga hari setelahnya mau lihat nggak? Oke. Kita lihat ya. Oke. Lihat. Nah, kalau udah kayak gini udah enak ini, oke? Udah rapi, udah enak, bersih gitu ya. Seperti ini udah bagus ya Bu ya, lukanya ya? Ya iyalah, itu lapisan basal sudah terbentuk. Kalau lapisan basal sudah terbentuk, artinya apa? Ini sudah fase maturasi, sudah sampai ke sana. Udah cuma olesin salep aja, biarkan terbuka juga nggak masalah. Mau tutup lagi kalau anak masih takut, boleh. Pakai kaos kaki yang panjang, ya, sampai pahanya itu, paha atas itu, udah selesai. No problems. Oke, berarti memang nggak ada masalah ya Bu ya, kalau udah seperti ini, kita nggak tutup, cuma olesin kayak bilang zinc cream. Olesin salep aja, terus kemudian pakein kaos. Oke. Oke, jadi sesimpel mungkin, karena perawatan luka itu tidak susah. Perawatan luka itu mudah dan gampang. Dan yang paling penting, kalau pada luka bakar, harus dingin. Ya. Harus dingin. Untuk apa? Untuk mencegah hiperemia dan terjadinya bula pada kulit. Oke? Terus udah gitu, pastikan perawatannya harus lembab. Supaya apa? Nggak terjadi scar. Habis ini yang bingung setelah luka bakar apa? Anaknya perempuan. Nanti kalau ada keropeng, ada scar, keloid ya, keloid, terus udah gitu kalau warnanya hitam terus gimana? Wah, udah stres tuh orang tuanya. Tapi dengan perlakuan yang mudah seperti ini, itu tidak menimbulkan perlukaan yang berlebihan. Jadi aman. Sudah gitu pastikan pasiennya tenang, karena nggak boleh nyeri. Dengan sesimpel perawatan seperti itu, nggak menimbulkan keloid atau tadi keropeng ya Bu ya? Hanya dengan perawatan semudah dan segampang itu. Iya, yang penting tenang ya, tenang. Kan kadang-kadang suka udah juri-juri udah segala macam semuanya ikut panik. Jangan panik. Karena apalagi lagi fase COVID seperti ini, rumah sakit juga stres lah kalau cuma terima pasien yang begini-begini gitu kan. Pasti rumah sakit akan berpikir kapan mau rapid dulu lah apa segala macam, nanti malah berbahaya. Dengan bisa tangani sendiri dengan mudah gitu ya, oleskan saja. Oke? Dance like there's no tomorrow.